Dragon King Son-in-law Chapter 153. Kultivasi dengan seni bela diri. Brak. Cahaya ungu membesar, dan tekanan udara di kantor berubah besertanya. Hao-Ren terpaksa mundur 3 langkah, dan punggungnya menyentuh pintu. Su-Han menarik napas dalam-dalam sebelum membuka matanya yang menyala dengan cahaya ungu sebelum menghilang. Dia berbalik untuk melihat Hao-Ren di pintu dan berkata dengan santai, "Kau bisa meneruskan dengan kultivasimu sementara aku istirahat. Apa kau mencapai terobosan lainnya?" Hao-Ren berjalan mendekat dan bertanya dengan santai. Su-Han tidak ingin menjawabnya, tetapi setelah mempertimbangkan beberapa saat dia berkata, "Itu bukan terobosan tingkat melainkan teknik kultivasi. Aku baru saja mencapai level 8. Dalam Istana Pendalaman Kultivasi di Istana Naga Lautan Timur, Hao-Ren telah membaca-baca gulungan es embun beku yang sedang Su-Han olah dan mengetahui teknik itu dibagi menjadi 9 level. Teknik kultivasi ini mengutamakan elemen air sementara kekuatan penyerangannya elemen logam. Teknik ini sempurna bagi tipe tubuh air logam milik Su-Han. Sebagai seorang master level Qian, Su-Han hanya mencapai level ke-7 dari gulungan es embun beku, yang menunjukkan ketidakpeduliannya pada tekniknya. Dia lebih memperhatikan pada peningkatan tingkat kultivasi. Kemungkinan karena ejekan Qin Xiaoyang, dia maju ke level 8 dari gulungan es embun beku. Suasana hatiku sedang bagus hari ini. Kau boleh menanyakan pertanyaan apapun yang kau inginkan, Su-Han melanjutkan. Dia merenggangkan kaki panjangnya yang ramping dan mengenakan sepasang sandal yang cantik dan anggun dengan ukiran dekoratif. Dia bukan saja seorang kultivator tetapi juga seorang wanita yang menyukai hal-hal yang indah. "Apa kau akan datang di pameran seni Qin Xiaoyang?" tanya Hao-Ren. Saat itu jam 4 sore, dan sesi kultivasi akan berakhir pada jam 6 sore yaitu pada saat pameran itu akan dimulai. "Tergantung," kata Su-Han. Seolah-olah dia terpikirkan sesuatu, dia berbalik ke arah Hao-Ren dan bertanya, "Mengenai kelasku, bagaimana persiapan untuk ujianmu?" "Ah, aku belum mulai." Hao-Ren tidak mengira pertanyaan ini, tetapi dia harus mengakui kelas Su-Han adalah kelas yang tersulit semester ini. "Baiklah." Su-Han mengangguk. Hao-Ren kecewa karena dia mengira Su-Han akan memberinya jawaban ujian. "Ujian ini akan sangat sulit. Kau harus mempersiapkannya," kata Su-Han. "Ya, oke." Hao-Ren langsung berkeringat. "Sekarang kau telah menyeimbangkan 5 elemen, kau bisa dengan resmi mengolah gulungan pedang cahaya pemecah bayangan. Bahkan, setelah menerobos level ketiga gulungan konsentrasi jiwa, 108 titik-titik akupuntur dalam tubuhmu telah dibuka penghalangnya. Itu artinya kau telah mencapai tingkat dari master seni bela diri dalam dunia fana. Jika kau ingin melanjutkan levelkan dan level di atasnya, kau harus membuka pembukaan di Intisari Naga." Hao-Ren mendengarkan penjelasan Su-Han dengan lebih perhatian sekarang dibandingkan dengan selama kelas Su-Han karena hal ini berhubungan dengan hidupnya. Para kultivator sebenarnya mencuri esensi dari alam yang merupakan tindakan yang berlawanan dengan hukum alam. Jika kultivator tidak hati-hati, mereka akan berubah menjadi debu. Dengan mencapai level Kan, kamu akan membuka bukaan pertama dalam Intisari Nagamu. Kemudian, langkah selanjutnya adalah lulus penderitaan surgawi dan menjadi naga surgawi. Hao-Ren mengangguk, tidak heran Su-Han berkata aku belum di level Kan.
Meskipun inti sari naga dalam tubuhku diam-diam menyerap esensi alam, jumlahnya tidak cukup untuk membuka bahkan satu bukaan. Hanya setelah dia membuka bukaan pertama dalam inti sari naga akan sepenuhnya diaktifkan. Saat itu, dia akan menjadi anggota yang sebenarnya dari suku naga. Semakin banyak bukaan yang kau buka, semakin banyak esensi alam dari inti sari naga yang bisa diserap, dan kau akan semakin kuat. Setelah kau mencapai level Dwi dan membuka 232 bukaan, kau akan memiliki kemampuan untuk berubah menjadi seekor naga. Berubah menjadi naga. Hao-Ren takjub. Naga bersisik emas dengan 4 cakar dan 5 jari di setiap cakarnya. Jika seseorang bisa berubah menjadi naga di level Dwi, mengapa seseorang harus melewati penderitaan surgawi dan menjadi naga surgawi? Hao-Ren segera bertanya. Puncak level kian bukan akhir yang sebenarnya. Hanya setelah kau melewati penderitaan surgawi kau bisa menjadi naga emas abadi yang sejati. Itu adalah mimpi teratas dari seorang kultivator di suku naga. Kau tidak akan bisa memahaminya, kata Su-han. Patah semangat, Hao-Ren tetap diam. Dia merasa jarak antara dirinya dan Su-han seperti jarak antara manusia dengan semut. Manusia dapat mengerti semua perilaku semut, tetapi semut tidak dapat mengerti apa yang manusia pikirkan dan kerjakan. Aku lebih baik mengalihkan pikiranku kembali pada kultivasi dan berusaha mencapai level Kan. Tanpa bertanya lagi, Hao-Ren duduk bersila dan menutup matanya. Dilindungi oleh susunan formasi, kantor Su-han merupakan tempat yang sempurna untuk melakukan kultivasi. Melihat Hao-Ren melakukan kultivasi, Su-han tersenyum kecil dan berpikir, pria ini tidak menyukai mimpi yang tidak realistis dengan ketekunannya. Tanpa diragukan dia akan mencapai level Zen. Namun, kemajuannya akan lambat dengan gulungan pedang cahaya pemecah bayangan. Tidak menyadari pandangan Su-han, Hao-Ren menutup matanya dan dengan tenang menyerap esensi alami yang langka. Sampai saat ini, 5 elemen dalam tubuhnya telah membentuk sebuah susunan formasi 5 elemen kecil di sekitar inti sari naga. Setiap jejak dari esensi alam yang dia serap secara otomatis dipecah menjadi 5 elemen, dan mereka akan memasuki 5 bola kecil di sekitar inti sari naga. Meskipun jejak esensi alam lemah, proses ini berlanjut tanpa berhenti. Waktu terus berlalu, dan Su-han, yang terus memperhatikan Hao-Ren selama 2 jam, tiba-tiba melihat saat itu hampir jam 6. Hao-Ren juga merasakan waktunya hampir habis, jadi dia membuka matanya. Melihat saat itu sudah jam 6, dia berdiri dan bersiap untuk pergi. Dia langsung bertanya, "Apa kau akan pergi?" Su-han berbalik ke jendela dan melihat matahari yang terbenam. Setelah berdiam beberapa saat, dia mengambil kunci kantor dan berkata, "Mari pergi." Hao-Ren terkejut Su-han setuju untuk pergi. Dia bertanya hanya karena alasan kesopanan dan merasa yakin Su-han tidak suka pergi ke tempat yang ramai. Hao-Ren berjalan bersama Su-han keluar dari kantornya menuju kantin. Meskipun Su-han tidak perlu makan makanan manusia fana, Hao-Ren harus makan malam. Saat itu jam sibuk, dan para mahasiswa takjub melihat si cantik Su-han berjalan menuju kantin bersama Hao-Ren. Wow! Apa mataku mempermainkanku? Apa benar itu Su-han? Apa dia pria yang bertanding panco dengan Huang Sujie di perhentian bus? Dia juga pria yang mengalahkan Huang Sujie di pertandingan panjat tebing.
Gosip-gosip itu mulai menyebar di kantin sementara semua pria dan wanita melihat ke arah Hao-Ren dan Su-han dengan penasaran. Su-han tidak makan, dia hanya dengan diam duduk berseberangan dengan Hao-Ren dan melihat dia makan. Hao-Ren merasa malu dan memperhatikan sopan santunnya di meja. Bukan masalah bagi seorang dosen dengan mahasiswanya untuk makan bersama di kantin. Namun, karena Su-han si cantik nomor 1 di Universitas Lautan Timur, kemunculannya di kantin dengan seorang mahasiswa menggemparkan. Tidak nyaman di bawah pandangan dari Su-han dan para mahasiswa lain di kantin, Hao-Ren menyelesaikan makannya dengan cepat sebelum berjalan menuju perpustakaan dengan Su-han. Mengenakan rok cukcake yang elegan, atasan sifon yang elegan, dan sepasang sandal bertumit tinggi, Su-han membuat semua orang terkesan melihatnya. Hao-Ren tahu bahwa dia akan menjadi musuh bersama dari para pria cepat atau lambat, tapi dia tidak punya waktu untuk khawatir tentang itu sekarang saat dia mengikuti Su-han ke perpustakaan. Di aula lantai pertama, cahaya diposisikan dengan baik, papan-papan membagi aula berlantai marmer yang lebar itu menjadi bagian-bagian yang independen yang di dalamnya berbagai gaya lukisan Qin Xiao yang dipamerkan. Saat itu baru jam 6.30. Menurut aturannya, para mahasiswa masih tidak diperkenankan masuk ke sini. Karena Hao-Ren berjalan bersama Su-han yang seorang dosen, dia bisa masuk ke dalam ruang pameran bersamanya. Ada berbagai macam lukisan di dinding, termasuk lukisan minyak, gua satu, gambar-gambar dan sketsa-sketsa. Lukisan tradisional Cina juga dipertunjukkan di bagian yang berbeda. Qin Xiaoyang adalah seorang inspektur suku naga. Di dunia fana, dia seorang artis jenius yang sangat dihargai di seluruh dunia. Setelah menerima sedikit pengajaran dari Zhao Yanzi saat mereka mengunjungi distrik seni 1825 beberapa hari yang lalu, Hao-Ren bisa melihat keindahan lukisan itu. Mengenakan setelan hitam, Qin Xiaoyang terlihat menawan. Sekarang, dia sedang berbicara dengan beberapa tokoh berpengaruh di depan salah satu lukisan minyaknya yang sangat besar. Sosoknya yang tegap, wajah tampan, suaranya yang beresonansi dan menarik, dan mata emasnya semua menambah karismanya. Jika Hao-Ren tidak tahu bahwa pria ini adalah seorang inspektur, tanpa dapat disangkal, Hao-Ren pasti akan menganggapnya sebagai pria yang sempurna. Dilengkapi dengan bakatnya yang luar biasa dan pidato-pidatonya yang fasih, masuk akal mengapa tak terhitung banyak penggemar wanita yang memujanya. Selain itu, desas-desus menambah misterinya. Dikatakan bahwa dia juga memiliki bakat luar biasa dalam musik dan telah membuat kagum semua orang di sana ketika dia bermain piano di sebuah pesta pribadi yang diselenggarakan oleh seorang guru musik internasional yang terkenal. Seakan merasakan kedatangan Su-han, Qin Xiaoyang menghentikan pembicaraannya dan berbalik tiba-tiba. Melihat Su-han di aula, dia segera meninggalkan para seniman besar dan bergegas ke arahnya. "Han, kamu di sini." Suaranya mengandung banyak keyakinan. Jelas, dia sangat senang melihat Su-han. Namun, Su-han mengabaikannya dan beralih ke bagian kecil lainnya. Dia melihat-lihat lukisan dengan Hao-Ren mengikutinya. Ekspresi Qin Xiaoyang berubah karena perlakuan dingin yang dia terima, tapi dia mendapatkan kembali ketenangannya dengan cepat. Dia mempercepat langkahnya dan berdiri di hadapan Su-han. "Han, jika kamu tertarik dengan lukisan, aku akan menjadi pemandumu. Aku di sini untuk memeriksa apakah ada orang yang tidak seharusnya berada di sini."
Aku tidak tertarik dengan lukisanmu, kata Suhan dengan dingin. Aku tahu ini adalah wilayah kekuasaanmu, tetapi kau tidak perlu memperlakukan diriku dengan begitu dingin. Tidakkah kau tahu bahwa tujuanku mengadakan pameran ini di sini adalah untuk menunjukkan kepadamu prestasi yang telah aku capai dalam 2 tahun terakhir? Qin Xiaoyang memohon. Qin Xiaoyang melirik sekilas ke Hao Ren yang berdiri di sebelah Suhan dan menganggap Hao Ren mengganggu. Namun, dia tidak mau membuat Suhan marah sekarang dengan menyerang Hao Ren. Suhan tidak menjawab. Malah, dia terus berjalan maju. Melihat Qin Xiaoyang menghalangi seorang wanita cantik, beberapa tokoh yang berpengaruh dalam lingkungan seni semuanya melihat ke arah mereka dengan ingin tahu. Qin Xiaoyang menahan kemarahannya dan memaksa dirinya untuk menjauh dengan anggun, membiarkan Suhan dan Hao Ren berjalan menuju bagian dalam dari aula. Kau lebih suka bersama dengan seorang pria yang bahkan tidak berada di level Kan daripada berbicara denganku. Aku bisa membunuhnya seperti seekor semut. Juga, aku masih harus membayarnya untuk 6 tamparan. Melihat punggung mereka, mata emas Qin Xiaoyang memperlihatkan sinar kebencian yang dingin. Dalam salah satu bagian dalam pameran, Suhan tiba-tiba memalingkan kepalanya dan bertanya pada Hao Ren, "Apa kau tidak takut?" "Dari apa?" tanya Hao Ren. "Dari balas dendamnya," kata Suhan. "Aku sudah menyinggungnya, jadi tidak masalah untuk memberinya alasan lain untuk membenciku. Bagaimanapun juga, orang yang sombong selalu berpikir bahwa orang lain berada di pihak yang salah dan bukannya menyalahkan diri mereka sendiri," kata Hao Ren. Dengan tersenyum, Suhan berbelok ke bagian lain dengan langkah-langkah yang anggun. Suhan pintar, dan dia tahu apa yang dimaksud Hao Ren. Sebenarnya, jika Qin Xiaoyang tidak terlalu sombong, Suhan tidak akan menjadikan inspektur patroli ini sebagai musuhnya. Dia suka mencerna sesuatu dengan lambat dan tidak menyukai sikap sombong Qin Xiaoyang. Pria ini berpikir bahwa dia adalah pusat dunia karena kesempurnaannya. Mereka berbelok ke bagian lukisan tradisional Cina saat Hao Ren merasakan sebuah dinding yang sangat besar bergerak ke arahnya. Dia mendongakkan kepalanya dan melihat Xie Wanjun dan tim basketnya. Hari ini, pemain dari tim basket semuanya mengenakan setelan hitam bukan kaos jersey. Meskipun Bai Xixiong dan lainnya jelas-jelas tidak nyaman dengan setelan mereka, Xie Wanjun terlihat agung dalam pakaian formalnya. Dengan wajah persegi, sosok tinggi, dan bahu lebar, dia adalah model busana yang alami. Ini adalah pertama kalinya bahwa Hao Ren melihat Xie Wanjun mengenakan setelan jas, tetapi dia merasa Xie Wanjun sangat gagah. "Mengapa kamu di sini?" Hao Ren bertanya. Setelah pernah bekerja sama dengan Xie Wanjun sekali, dia tidak lagi takut pada pria besar ini. Mereka berlatih sepanjang hari di stadion, dan aku takut mereka akan ketinggalan zaman. Jadi, aku meminta beberapa tiket dari kepala sekolah dan membawa mereka ke sini untuk memiliki cita rasa seni, Xie Wanjun menjelaskan dengan suara kasarnya. Hao Ren terkejut, tidak dapat menempatkan pemain-pemain basket yang berkeringat dan seni dalam gambar yang sama. Ini disebut guas yang memiliki karakteristik berbeda dari lukisan minyak karena guas berwarna suram. Selain perbedaan metode melukis, lukisan minyak memberi nuansa tebal dan berat sedang guas memiliki sentuhan yang lebih cerah, Xie Wanjun mulai menjelaskan pada rekan timnya. Mendengarkan penjelasan profesional Xie Wanjun, Hao Ren bahkan lebih terkejut.
Ini pukulan lain. Bahkan pemain basket Xie Wanjun lebih artistik dariku. Hao Ren merasa malu, bertanya-tanya apakah dunia telah berkembang terlalu cepat untuknya atau dia telah tertinggal terlalu jauh. Kapten kami mengerjakan lukisan minyak, melihat rasa malu Hao Ren yang luar biasa. Si gendut kecil yang berteman dengan Hao Ren mendekat dan memberitahunya. Lukisan minyak. Hao Ren tercengang. Dia membayangkan Xie Wanjun yang setinggi 2 meter duduk di bangku kecil sambil meletakkan guratan halus pada lukisan minyak dan menutupi seluruh papan kanvas dengan tubuhnya. Kemampuan akademik yang luar biasa, beasiswa penuh dari sebuah universitas Amerika, keterampilan basket yang luar biasa, dan berbakat dalam lukisan cat minyak. Xie Wanjun adalah orang yang serba bisa. Apakah Yujia masih mengganggumu akhir-akhir ini? Xie Wanjun mendadak menoleh ke belakang dan bertanya pada Hao Ren. Oh, tidak. Ujian tengah semester hanya beberapa hari lagi, dan dia menaruh semua perhatiannya untuk mengulang, jawab Hao Ren. Oke. Xie Wanjun mengangguk. Dan kau kakak laki-laki kecilnya. Mengetahui rahasia sudah terbuka, Hao Ren tersenyum malu. Mengangguk, Xie Wanjun melemparkan lengannya di bahu Hao Ren. Setelah Liga Nasional Perguruan Tinggi tahun ini, aku akan pergi ke AS untuk gelar pascasarjana saya. Aku mempercayakan Yujia kepadamu. Perkataannya penuh arti, dan tangannya berat. Merasa ketulusan kakak laki-laki ini, Hao Ren menggertakkan giginya dan mengangguk. Di masa lalu, Xie Wanjun adalah orang yang merawat Xie Yujia di sekolah. Sekarang dia berada di tahun seniornya dan hampir lulus lebih awal. Pemikiran terbesarnya adalah adik perempuannya, yang tampaknya cukup bagus tetapi sebenarnya agak naif. Setelah menepuk bahu Hao Ren 2 kali, Xie Wanjun tidak berkata apa-apa lagi. Dia memimpin tim basket ke bagian berikutnya. Para pemain yang mengenakan setelan jas semua tidak nyaman berada di sini, tetapi mereka tidak punya pilihan karena kapten mereka bersikeras bahwa mereka harus memperbaiki diri dengan seni. Xie Wanjun ini akan sedikit lagi mencapai tingkat Chonate di seni bela diri jika dia tinggal di masa lalu, kata Suhan tiba-tiba. Tingkat Chonate? Tingkat itu sebanding dengan level ketiga dari gulungan konsentrasi jiwa. Terkejut, Hao Ren berbalik untuk melihat punggung agung Xie Wanjun. Mungkinkah seseorang mencapai tingkatan yang tertinggi yang bisa diraih oleh makhluk fana hanya dengan bermain basket? Dengan aura kuat dan fokus yang kuat, dia bisa saja memasuki dunia kultivasi dengan seni bela diri. Namun, sebagai makhluk fana, dia telah mencapai batasnya. Berdiri di samping Hao Ren, Suhan berkata dengan enteng. Nona Su. Sebuah suara yang renyah tiba-tiba terdengar. Hao Ren memalingkan kepalanya dan melihat Xie Yujia dan M. Alina berjalan menuju mereka dari arah yang berbeda. Xie Yujia yang memanggil Suhan. Melihat Xie Yujia menghampirinya, Suhan tersenyum. Itu adalah tindakan yang tidak biasa untuknya. Mengapa kamu di sini? Dengan kata-kata Xie Wanjun masih tergiang di telinganya, Hao Ren bertanya pada Xie Yujia. Saudaraku memberiku 2 tiket. Kalau tidak, aku akan tetap berada di antrian panjang di luar. Siswa biasa tidak diperbolehkan masuk hingga jam 8. Kami mendapat tiket dan datang ke sini dalam perjalanan kembali dari studi malam jadi kami bisa sedikit santai, Xie Yujia memberitahunya.
Dengan kaos putih dan jaket panjang hitam halus, dia terlihat sederhana dan anggun. "Kakakmu baru saja lewat," kata Howren. "Oke, aku akan pergi mencarinya nanti." Karena sudah bukan lagi rahasia bahwa dia adalah adik perempuan Xie Wanjun, dia tidak repot-repot menutupinya. Dia menatap Howren dan Suhan dan bertanya, "Nona Su, apakah kamu datang dengan Howren?" "Ya." Suhan mengangguk. Xie Yujia mengerutkan bibirnya, dan emosi yang rumit muncul di matanya. Dia telah mendengar bahwa Suhan dan Howren dekat, tetapi terasa berbeda ketika dia menyaksikan mereka bersama. "Nona Su, apakah ujiannya akan sulit?" dia bertanya lagi. "Kamu yang terbaik di kelas, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu," kata Suhan sambil tersenyum. Xie Yujia merasa tersanjung oleh senyum Suhan yang memukau. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, dia berkata, "Kalian berdua lanjutkanlah. Aku akan pergi mencari kakakku." "Oke," Suhan mengangguk sedikit. "Kakak Su," sebuah suara renyah lainnya tiba-tiba terdengar. Howren berbalik lagi dan melihat Zhao Yanzi datang ke arah mereka sambil memegang tangan Zhao Hongyu. Zhao Yanzi melepaskan tangan Zhao Hongyu sebelum berlari menuju Suhan. Suhan tersenyum tak berdaya dan meletakkan tangan di bahu Zhao Yanzi untuk menghentikan Zhao Yanzi melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang inspektur dan seharusnya menjaga jaraknya dari lautan timur. Namun, dia tidak bisa menolak Zhao Yanzi ketika yang terakhir selalu begitu antusias untuk melihatnya. "Kakak Zhao, Anda datang juga." Qin Xiao yang mendekati dengan beberapa tokoh berpengaruh dalam lingkaran seni. Dengan sopan, dia memperkenalkan kepada yang lain, "Ini Zhao Hongyu, bos LOM Design Studio." Orang-orang dalam lingkaran seni jelas telah mendengar tentang LOM Studio karena mereka semua terlihat sangat terkesan. "Hehe, aku di sini untuk melihat pameran." "Keterampilan Tuan Qin makin lama makin baik," kata Zhao Hongyu sambil tersenyum. Dia datang hari ini karena dua alasan. Salah satunya adalah membawa Zhao Yanzi ke pameran dan bersenang-senang sementara yang lain mengambil kesempatan ini untuk bertemu Qin Xiaoyang. Lagi pula, Lautan Timur adalah wilayah mereka, dan penting baginya untuk bertemu inspektur ini secara informal dengan menggunakan identitasnya di dunia fana. "Saudaraku sudah pergi, aku tidak bisa menemukannya." Tepat pada saat ini, Xie Yujia kembali. Qin Xiaoyang masih marah oleh ancaman Zhao Ku dari beberapa hari sebelumnya. Dia berencana untuk memberikan Zhao Hongyu masalah sebagai seorang inspektur tetapi berhenti saat Xie Yujia mendekat. Dia bertukar beberapa komentar sopan dengan Zhao Hongyu sebelum memimpin para tokoh berpengaruh ke bagian lain. Zhao Hongyu mendapatkan perasaan buruk tentangnya saat dia mengamati Qin Xiaoyang dengan lebih cermat. Saat Zhao Yanzi melihat Xie Yujia, dia seketika menjadi tidak bersahabat. Dia menemukan bahwa setiap kali dia datang ke sekolah ini, ketua kelas yang cantik ini berada di sekitar Howren, itu sudah menjadi pola. Tidak heran dia menganggap Xie Yujia sebagai lawannya dalam cinta. Berani oleh kehadiran Suhan hari ini, dia akan menyerang lawannya dengan kata-kata. Namun, Zhao Hongyu menghentikannya dengan tarikan dan tatapan memperingatkan. "Mari kita lihat pameran bersama kalau begitu.
kata Zhao Hongyu dengan ramah kepada Xie Yujia dan Suhan. Baik, Xie Yujia telah bertemu Zhao Hongyu terakhir kali di stadion. Mengetahui bahwa wanita ini lembut dan penuh perhatian, secara tidak sadar, Xie Yujia sangat menyukainya. Dalam sains, dia mengagumi Yu Yang, tetapi dalam hidup, dia ingin menjadi wanita yang anggun seperti Zhao Hongyu. Ini adalah lukisan lanskap impresionistik yang biasanya dilukis pada selembar kertas nasi satu mentah. Lukisan ini lebih memperhatikan semangat lanskap daripada gambar-gambar bergaya teliti. Misalnya, lukisan ini mengikuti gaya Sitao, salah satu 8 eksentrik dari Yang Zhou. Lihat pada setengah bagian kanan dari lukisan itu, lukisan ini menggambarkan kedalaman lanskap dengan pandangan jarak dekat, yang merupakan contoh metode bagian Sitao. Zhao Hongyu memberitahu Zhao Yanzi ini sambil menghargai lukisan. Yang lain juga mendengarkannya dengan tenang. Hao Ren tahu bahwa pengetahuan Zhao Yanzi dalam seni semua berasal dari Zhao Hongyu. Zhao Yanzi yang berusia 15 tahun sudah beberapa tingkat lebih tinggi darinya dalam apresiasi seni, jadi pengetahuan Zhao Hongyu jauh di luar imajinasinya. Mendengarkan penjelasannya, Xie Yujia makin lama semakin takjub. Di bawah bimbingan Zhao Hongyu, dia mulai memahami detail-detail yang akan dia abaikan. Melihat sekilas pada Hao Ren yang juga mendengarkan dengan penuh perhatian dan melihat pada Zhao Yanzi yang terus pamer dengan berbicara dengan ibunya, Xie Yujia tiba-tiba ingat buku seni yang Hao Ren pinjam. Dia bertanya-tanya jika alasan dibalik kehausan Hao Ren yang tiba-tiba untuk pengetahuan seni adalah gadis kecil ini. Setelah mereka selesai berjalan-jalan berkeliling di lantai pertama, Zhao Hongyu telah memberikan mereka pelajaran yang menyeluruh tentang lukisan. Hao Ren telah belajar banyak, dan Zhao Yanzi merasa sombong. Nah, sekarang kau mengerti, ibuku tahu segalanya, pikirnya. Xie Yujia mengagumi pengetahuan dan watak Zhao Hongyu. Melirik pada Zhao Yanzi yang mengoceh, dia penasaran apakah gadis kecil ini dapat benar-benar tumbuh menjadi wanita yang lembut dan anggun seperti ibunya. Sekarang jam 8 malam, dan para mahasiswa yang menunggu di luar dalam barisan akhirnya bisa memasuki ruang pameran. Aula yang sunyi tiba-tiba menjadi hidup. Lu Qing membawa Lu Linlin dan Lu Lili ke dalam aula. Pada saat dia melihat Zhao Hongyu, dia bergegas menghampiri. "Halo, kepala sekolah Lu," Zhao Hongyu menyapa. "Ah, Nyonya Zhao, bagaimana kabar Anda?" Lu Qing bertanya dengan suara yang sedikit waspada. Bersama dengan Lu Qing adalah beberapa direktur program seni. Dia memperkenalkan, ini Nyonya Zhao Hongyu dari LOM Design Studio. Suaminya adalah Zhao Guang, ketua dan CEO grup Mingri yang merupakan donatur terbesar sekolah kita. LOM Design Studio terkenal di antara para guru program seni, dan identitasnya sebagai istri ketua grup Mingri membuat mereka semakin hormat. Lagi pula, bangunan dan fasilitas canggih dari program seni semua didanai oleh grup Mingri. "Nyonya Zhao, suatu kehormatan untuk bertemu denganmu." Mereka berbaris untuk berjabat tangan dengan Zhao Hongyu. Setengah dari dana pembangunan Universitas Lautan Timur berasal dari grup Mingri, perusahaan terbesar di Lautan Timur. Bahkan, grup Mingri mendanai semua perluasan universitas yang tidak dibiayai dari hibah pemerintah, termasuk fasilitas, manfaat bagi guru dan siswa, cabang-cabang pengembangan dan penelitian, dan semua kuliah tamu.
Reputasi yang berkembang pesat dari Universitas Lautan Timur adalah berkat sumbangan yang sangat besar grup Mingri. Berdiri di sebelah Zhao Hongyu, Xie Yujia mendengar Lu Qing memperkenalkan Zhao Hongyu dan matanya melebar sedikit. Wanita yang anggun dan mudah bergaul ini, sebenarnya, istri dari pemimpin perusahaan terbesar di wilayah ini. Dan Hao Ren memberi bimbingan belajar untuk anak perempuan mereka, pikirnya. Pendek kata, keluarga Zhao Yanzi mengontrol grup Mingri, dan grup Mingri adalah bos besar di belakang layar dari Universitas Lautan Timur. Tidak heran wakil kepala sekolah Lu Qing sangat hormat kepada mereka, pikirnya. Gongzi, Lu Linlin dan Lu Lili bergegas mendekat, mereka masing-masing meraih lengan Hao Ren. Mereka tidak peduli mereka di mana. Para siswa yang mengalir masuk melalui pintu masuk kebetulan menyaksikan perilaku intim dari kakak beradik Lu kepada Hao Ren. Bahkan para dosen program seni yang berdiri di sebelah Lu Qing melihat hal itu. Namun, karena para gadis itu cucu perempuan Lu Qing dan Lu Qing tidak menunjukkan ketidaksetujuan, mereka berpura-pura mereka tidak melihat apa yang baru terjadi. Oleh karena itu, para siswa melihat Lu Linlin dan Lu Lili memegang erat Hao Ren dengan terang-terangan di depan wakil kepala sekolah Lu Qing sementara para dosen di sekitar mereka hanya melihat dengan tersenyum. Para murid terkesiap. Pria ini begitu luar biasa bahkan wakil kepala sekolah Lu Qing tidak bermasalah dia berkencan dengan cucu perempuannya. Cepat-cepat, mereka mengingat wajah Hao Ren dan mengingatkan diri mereka untuk tidak mencari masalah dengan pria berwajah biasa ini. Pada saat ini, Huang Sujie yang telah memotong antrian berjalan masuk dengan anggota klub panjat tebingnya. Meski berbusana santai, dia pria yang paling menawan di antara para pria. Saat dia melihat Lu Linlin dan Lu Lili memegang Hao Ren erat-erat dan Suhan berdiri dengan anggun di sebelahnya, ekspresi Huang Sujie yang santai dan percaya diri menjadi hilang. Namun, melihat Lu Qing dan direktur dari program seni berdiri berseberangan dengan Hao Ren, dia tidak berani menimbulkan masalah dan harus menahan kemarahannya. Dia tidak dapat memahami bagaimana rivalnya ini yang tidak berarti sebulan yang lalu menjadi begitu berpengaruh daripada dirinya dalam waktu singkat. Selain kekuatan yang besar, rivalnya ini bahkan menarik begitu banyak wanita cantik ke sisinya meski bertampang polos dan latar belakang yang biasa. Mengapa? Mengapa? Huang Sujie berteriak di pikirannya. Mata tajam Hao Ren menangkap perubahan yang sangat kecil di wajah Huang Sujie. Dia menarik tangannya dari tangan saudari kembar itu dan melihat tak setuju pada mereka. Lu Linlin dan Lu Lili menjulurkan lidah mereka keluar satu dengan yang lain sebelum tertawa cekikikan. Kelihatannya mereka sengaja melakukan itu untuk membuat seseorang cemburu. Di sisi lain, para gadis melihat Qin Xiaoyang dengan setelan jas hitamnya dan bergegas ke arahnya, sambil menjerit. Penjaga keamanan segera menahan mereka dengan tangan mereka. Didampingi oleh banyak tokoh berpengaruh dalam lingkaran seni, Qin Xiaoyang perlahan melepas jasnya dan memperlihatkan kemeja putih di bawahnya. Kemeja putih itu tipis dan pas, menonjolkan tubuhnya yang berotot. Ini lagi-lagi membuat para gadis menjerit kegirangan. Selanjutnya, sedikit senyum nakal muncul di wajahnya. Dan perpustakaan yang biasanya sepi itu langsung dipenuhi dengan serangkaian jeritan bersamaan. Huang Sujie sedikit terkesima dan berpikir, ini apa yang orang sebut karisma.
Pameran hari ini menampilkan lukisan-lukisan tradisional Cina yang telah dilukis oleh Qin Xiaoyang dalam beberapa tahun terakhir untuk pertama kalinya. Dan ini mewakili masuknya Qin Xiaoyang secara resmi ke dalam bidang lukisan Cina tradisional. Seperti yang Anda semua ketahui, lukisan minyak Tuan Qin Xiaoyang telah memenangkan reputasi besar di dunia, dan harga lelang rata-rata untuk salah satu lukisan minyaknya telah mencapai 7,8 juta yuan. Tuan rumah yang mengenakan tuxedo berjalan keluar dengan mikrofon dan memperkenalkan Qin Xiaoyang kepada semua orang. Kira-kira 7,8 juta yuan untuk satu lukisan. Gila! Dunia ini penuh dengan orang-orang kaya, pikir Hauren. Sekarang setelah Tuan Qin Xiaoyang mulai memusatkan perhatiannya pada lukisan-lukisan tradisional Cina, reputasi internasionalnya akan membawa lukisan-lukisan tradisional Cina kita ke dunia. Aku yakin dia akan membuat lukisan-lukisan tradisional Cina barang koleksi terlaku di mata para pembeli internasional. Seniman terbesar dalam lingkungan seni Cina ada di sini hari ini, semuanya setuju keahlian Tuan Qin Xiaoyang dalam hal lukisan-lukisan tradisional Cina telah mencapai level yang sangat tinggi. Dari permintaan gigih kami, Tuan Qin Xiaoyang akan melukis di sini untuk menunjukkan semangatnya untuk lukisan-lukisan tradisional Cina. Silakan lihat dan nikmati. Setelah mengatakan demikian, tuan rumah mundur, dan cahaya dalam perpustakaan tiba-tiba dimatikan. Klap! Lampu sorot menerangi area di mana Qin Xiaoyang berdiri. Dua gadis cantik dengan pakaian tradisional Cina yang anggun membawa sebuah meja yang tampak antik dan meletakkannya di hadapannya. Kemudian, seorang gadis cantik membentangkan selembar kertas nasi putih di atas meja, sementara seorang gadis cantik lainnya berjalan mendekat dan mulai membuat tinta dengan menggiling sebuah batang tinta dengan air pada batu tinta. Suara musik merdu muncul, dan lampu sorot beralih ke gadis cantik lainnya yang memainkan kecapi Cina. Suasananya sekarang benar-benar santai. Para gadis telah berhenti berteriak dan melihat Qin Xiaoyang dengan mata terbelalak. Qin Xiaoyang mengibaskan rambut di depan dahinya dengan sedikit menggoyangkan kepalanya, dan dia perlahan-lahan menggulung lengan bajunya, memperlihatkan lengan berototnya. Gadis cantik yang membuat tinta telah selesai menggiling dan mundur tanpa suara. Qin Xiaoyang mengangkat kuas dengan satu tangan dan mengaduk ujungnya ke dalam tinta di dalam batu tinta. Sus! Dia melambaikan tangannya tiba-tiba, dan seberkas tinta menyebar ke kertas nasi, menciptakan gunung berbentuk naga. Dia menggeser tubuhnya sebelum menyapukan kuasnya ke atas kertas lagi, dan titik-titik tinta yang mewakili pepohonan jatuh ke gunung. Gerakannya kadang-kadang ringan dan kadang-kadang berat, dan sapuannya menari dengan musik yang dihasilkan oleh kecapi Cina. Penggemar wanita Qin Xiaoyang menahan napas mereka, takut bahwa mereka akan membuat suara dan mengganggu pemandangan yang indah itu. Hauren juga diam-diam memperhatikan Qin Xiaoyang melukis sementara Lu Linlin dan Lu Lili berdiri di dekatnya di kedua sisi. Xie Yujia dan M. Alina membelalakkan mata mereka karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang melukis lukisan Cina tradisional. Karena Zhao Yanzi kurang tinggi, dia harus berdiri di ujung kakinya, namun masih belum bisa melihat. Karena itu, Zhao Hongyu diam-diam menaikkannya dengan energi yang tak terlihat. Suhan berdiri dengan anggun dengan kedua tangannya bersama, dan wajahnya tanpa ekspresi. Namun,
Dia tampak luar biasa cantik dalam kegelapan. Ketika musik kecapi Cina perlahan berakhir, Qin Xiaoyang juga meletakkan kuasnya sebelum meluruskan tubuhnya. Kemeja putihnya masih bersih, yang merupakan prestasi tersendiri. Kemeja putih berasal dari barat dan lukisan pemandangan dari timur tidak memberi kesan ketidakharmonisan. Klik, klik. Lampu kembali dinyalakan. Dua gadis cantik dengan pakaian tradisional Cina melangkah maju dan dengan hati-hati mengangkat lukisan pemandangan dengan tangan ramping mereka saat tinta masih basah. Sungai tak berujung mengalir ke arah timur. Dengan ombaknya yang besar, semua pahlawan gagah perkasa dari masa lalu itu sudah tiada. Orang-orang mengatakan bahwa di sebelah barat benteng kuno adalah tebing merah di mana Jenderal Yo memenangkan ketenaran awal ketika tiga kerajaan berada dalam kobaran api. Batu-batu menjulang di udara, dan ombak menghantam pantai, menggulung 1000 tumpukan salju. Dunia ini seperti lukisan, dan begitu banyak pahlawan yang telah menunjukkan pertunjukan hebat. Puisi itu dituliskan di sisi kiri lukisan. Tulisan tangan yang bagus. Wakil Presiden Asosiasi Seniman Cina, seorang pria tua berambut putih dan penuh semangat, bertepuk tangan. Lukisan ini membuktikan pepatah bahwa ada lukisan dalam puisi, dan ada puisi dalam lukisan. Dengan tepuk tangannya, tokoh-tokoh berpengaruh lainnya di kalangan seni semuanya menunjukkan penghargaan mereka juga. Dengan tersenyum kecil, Qin Xiaoyang mengambil lukisan itu dari gadis-gadis itu sebelum berjalan ke dalam kerumunan. Dia berkata dengan suaranya yang memikat, "Han, lukisan ini untukmu." Wow! Gadis-gadis itu menyadari bahwa Qin Xiaoyang mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan cintanya. Tetapi siapa Han ini? Para gadis bertanya-tanya. Dengan lukisan di tangannya, Qin Xiaoyang berjalan melalui kerumunan dan berdiri di hadapan Su Han. Senyum cerah terpampang di wajahnya. Su Han melihat lukisan itu sebelum mengambilnya dari tangannya. Kemudian, dia perlahan merobeknya menjadi beberapa bagian. Semua orang tertegun. Itu adalah lukisan yang dilakukan oleh seniman jenius Qin Xiaoyang di bawah tatapan mata mereka. Dan itu adalah lukisan pertama yang pernah dia lakukan di depan umum. Dengan signifikansi dan reputasinya, lukisan itu bernilai setidaknya 5 juta yuan. Tetapi seorang dosen biasa merobeknya berkeping-keping di depan mata mereka. Usaha yang bagus. Su Han menjatuhkan potongan-potongan lukisan dari tangannya dan berkata ringan. Matanya setajam petir. Dia tidak akan pernah mengubah tekadnya dalam mengejar tujuan akhir kultivasi. Upaya Qin Xiaoyang untuk mengalihkannya adalah penghinaan baginya. Su, apa yang kamu lakukan? Tidak menyadari situasinya, kepala sekolah bergegas mendekat dan memarahi Su Han. Anehnya, Qin Xiaoyang tidak marah. Dia mengangkat tangannya untuk menghentikan kepala sekolah dan tersenyum ramah. Itu hanya lukisan biasa. Aku tidak keberatan dirobek. Namun, Nona Su memang cepat marah. Masih marah, kepala sekolah berkata pada Su Han, "Datanglah ke kantorku setelah pameran." Dalam pikirannya, Su Han biasanya tinggal di kantornya dan jarang menunjukkan wajahnya di kampus. Meski dia adalah seorang dosen yang baik dan bertanggung jawab. Tapi hari ini, kelakuannya membawa aib untuk sekolah.
Suhan tahu bahwa Qin Xiao yang berusaha membuatnya kehilangan pekerjaannya di dunia fana. Dia menangkap tatapan meminta maaf Lu Qing dan berkata setelah beberapa saat mempertimbangkan, itu hanya sebuah lukisan. Aku akan membalasmu dengan yang lain. Kemudian, Suhan maju ke depan ke meja lukis. Para dosen dan siswa semua mengenalnya, dan mereka melangkah ke samping untuk membiarkan dia lewat. Mungkinkah si cantik nomor 1 di Universitas Lautan Timur bisa melukis lukisan Cina tradisional? Pertanyaan ini muncul di benak setiap orang. Mengenakan atasan sifonnya, Suhan berjalan ke meja lukis, dan kecantikannya langsung menutupi gadis-gadis cantik yang mengenakan pakaian tradisional Cina. Perlahan, dia mengangkat kuas, melihat sekeliling, dan memanggil, "Hao Ren, kemari. Aku akan mengajarimu bagaimana cara melukis."